Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada video ini, Bapak akan mempresentasikan dan menjelaskan untuk Ananda semua bagaimana cara menginstalasi OS Mikrotik pada mesin virtual seperti VirtualBox. Tentunya bahan-bahan yang kita perlukan yaitu mesin virtual dan OS Mikrotiknya. Anda nanti akan mendapatkan aplikasi ini pada link deskripsi video ini, dan silahkan di download dan silahkan diinstal terlebih dahulu VirtualBox-nya. Bapak langsung saja untuk menjelaskan bagaimana menginstal Mikrotiknya, karena untuk VirtualBox insya Allah tutorialnya sudah banyak dan itu tidak begitu rumit. Selanjutnya Anda dapat menginstal Mikrotik ini dengan cara membuat mesin virtual baru dengan cara klik tombol baru ini, klik next, kita buat namanya Mikrotik ya, Mikrotik. Ini karena sudah ada nama Mikrotik sebelumnya, kita buat aja R Mikrotik, router Mikrotik. Ini order tanpa unknown ya, tidak masalah. 64 cukup, kalau nggak 128 256 boleh, yang 4 GB. Create new hard disk, VDI saja, dynamic allocation 2 GB cukup, dan create lagi. Oke, ini mesin virtualnya sudah ada. Nah, selanjutnya untuk adapternya perlu kita setting ya. Adapter ini kan ada untuk port-portnya kan. Kalau di Mikrotik asli kan ada 4 port, ada 5 port. Nah, kalau di virtual ini kita hanya bisa membuat 4 port ya di sini. Tadi ya cara setting jaringan. Nah, kemudian kita hiduplah ke port 4-nya. Yang pertama, kita coba lihat dulu port yang ada tersedia pada komputer atau laptop kita. Nah, di sini ada untuk WiFi ya. Di sini ada kabel ya. Nah, di sini VirtualBox-nya. Ini firmware Bapak matikan karena kita tidak menggunakan firmware. Kita coba dulu yang pertama itu ada kondisi sekarang lagi menggunakan wireless. Ya, yang pertama Bapak buat dulu wireless ya. Ambil bridge adapter dan ambil wireless. Oke, pas. Yang kedua kita buat lagi bridge adapter dan gigabyte Ethernet. Nah, ini boleh. Dan yang ketiga kita buat nanti untuk antar mesin virtual ini dengan nama jaringan internal. Nah, jaringan internal ini bisa kita buat namanya sendiri, misalnya jaringan atau kabel aja lah, kabel ya, kabel atau jaringan lokal ya, jaringan lokal ya. Nah, karena yang Ether 1 ini nanti akan mengarah ke jaringan publik, mengarah ke internet. Ether 2 nggak digunakan karena kita nggak gunakan LAN ya. Dan sebenarnya ini bisa juga kita buat jaringan internal kalau misalnya nanti ini Windows 7-nya atau Debian atau apapun nanti hostnya sesuai dengan gambar atau soal di UKK ada 2 misalnya PC-nya, ya bisa kita pakai satu aja yang mengarah ke publik, misalnya Ether 1, Ether 2 kita buat aja misalnya jaringan lokal 1, misalnya jaringan lokal PC 1 gitu, bisa juga seperti itu. Dan kemudian yang kedua jaringan lokal PC 2 nah, bersama dari internal. Dan keempat nih harus kita gunakan yang namanya host only adapter, VirtualBox host only adapter yang ini. Nah, VirtualBox host only Ethernet ya, jangan sampai di disable ini, harus enable ya, jangan sampai di disable, enable terus supaya bisa digunakan nanti kita gunakan VirtualBox atau Mikrotiknya nanti ya, dan kita bisa akses dengan Winbox ya. Kalau nggak aktif ini nanti nggak bisa kita akses dengan Winbox, harus aktif ini dulu. Nah, kemudian oke, kita sudah memiliki ini adapternya, bridge untuk internet kita wireless 1, 2 PC lokal nanti untuk Windows 7, dan nanti ketika ada Windows 7 satu lagi kita buat untuk adapter 3 dan adapter 4 untuk virtual host only adapter. Kemudian kita pindah ke menu storage. Di sini sudah ada ya Mikrotik. Ini untuk harddisknya ya, tadi kita buat VDI. Nah, selanjutnya kita masukkan DVD instalasi dari Mikrotik tersebut ya, dengan cara klik ini.
Ini sudah nah, kita buat aja kalau bisa belum ada. Choose a virtual ya, CD atau DVD. Kita tuh pilih virtual CD atau DVD nya. Nah, kita pilih ini MikroTik 5.20 full level 6 .iso gitu ya. Ini ekstensinya, kalau misalnya nggak ditampilkan ekstensinya nggak nampak ini. Jadi kalau tampilin nampak. Yang penting ada file ini nanti Anda download. Klik open, klik OK. Nah di sini coba lihat, sudah aktif yang penting ada tambah kan. Nah, ini untuk wireless, ini jaringan lokal PC 1, jaringan lokal PC 2, VirtualBox Sony adapter. Oke. DVD-nya juga sudah ada di MikroTik level 2. Di MikroTik 5.20 level 6 dan cukup kita dapat menjalankannya untuk mulai. VirtualBox-nya sudah mulai. Kita tunggu. Oke, kita masuk ke dalam mesin virtual ya. Nah, pointernya hilang kan. Untuk kembali lagi nih mendapatkan komputer, klik kontrol kanan ya. Kan kontrol ada di kiri dan di kanan, klik kontrol kanan. Nah, kemudian kita klik A untuk pilih semua paket. Kemudian klik I untuk install. Klik Y, yes artinya untuk ini keep all configuration ya. Jadi nggak usah konfigurasi lama nggak usah di keep, jadi no aja ya. Add. Kemudian continue. Saya akan data kan dihapus, oke, berarti Y aja. Berarti I, tadi A dulu, pilih all, kemudian I install, kemudian konfigurasi yang lama no, nggak usah di keep ya, nggak usah disimpan. Kemudian continue yes. Nah, tunggu instalasi hingga selesai. Instalasinya lagi berjalan. Kita siapkan aplikasi Winbox-nya ya. Ini Winbox-nya juga versinya nggak boleh terlalu tinggi, versi 37 saja, karena OS MikroTiknya versi 5. Nah ini katanya sudah selesai instalasi, klik enter katanya ya. Nah, untuk reboot atau restart. Namun sebelum kita enter, kita lepas dulu CD atau DVD-nya supaya nanti enggak ke dalam mode instalasi lagi. Nah kayak gini. Coba lihat, pasti sudah lepas tuh tanda checklistnya. Oke kan, sudah hilang. Kemudian masuk ke mesin virtualnya, klik enter. Oke. Ini katanya mau buat cek disk, nggak usah, melakukan aja. Oke, kita keluar lagi mesin virtualnya dan mesin virtual MikroTik ini sudah siap kita gunakan. Di Winbox-nya bisa kita refresh. Nah, ini sudah muncul ya. Ini dia. Kita pilih salah satu saja. Nah, sudah berhasil masuk MikroTiknya. Selanjutnya kita masukkan lisensinya supaya dia tidak hanya mampu digunakan atau mampu hidup selama 24 hours ya, 24 jam. Kita bisa gunakan selamanya. Nah, jadi kita masukkan lisensi ini, import lisensi, import key tadi ya, import key. Nah, kita masuk lagi ke file apa tadi ya, lisensi dari MikroTik itu. Ini copy aja. Lihat sini, ini nih lisensinya. Oke, katanya akan dicek lisensinya untuk melihat efeknya. Restart nggak katanya? Iya, coba restart. Karena dia ini kan virtualnya merestart ya. Ini nggak bisa lagi gunakan pause dulu karena koneksinya udah putus. Oke, sambil menunggu kita kembali lagi ke Winbox-nya tadi. Ini Winbox-nya, perlu akses. Oke, sudah berhasil dan sudah restart. Coba kita lihat MikroTik kita ini. Nggak minta lisensi lagi kan, berarti sudah berhasil. Sudah berhasil instalasi. Silahkan dieksekusi apa-apa yang mau kita kerjakan. Misalnya kita udah tulis internet nih, nah jadi kita bisa mengambil atau meminta DHCP klien untuk Ether 1 gitu kan. DHCP klien Ether 1 ini nah ya, Ether 1 kan tadi mengarah ke jaringan wireless ya. Kita ambil apply, oke, kita lihat dapat IP nggak. Nah dapat IP nih 41.196. Nah berarti kemungkinannya sudah bisa ping Google ya, ping 8888.
ternyata belum. Kalau belum, kita coba cek paket data kita. Nah, dah ternyata paket datanya ada bermasalah, dimatikan tadi. Nah, sekarang udah hidup, sekarang sudah reply, data import lagi. Oke, selanjutnya kita close ini, berarti IP di Ether 1 sudah ada ya. Nah, selanjutnya kita mau gunakan Windows 7 ini supaya nanti Windows 7 ini bisa browsing ya. Nah, maka kita gunakan Ether 2 aja. Ini Ether 2 pada mikrotik kita ini. Makanya di Windows 7 kita save. Windows 7 dalam keadaan setelah diinstal ya, ready digunakan. Nah, kita gunakan Ether 1, yang lainnya dimatikan saja. Dan kita pilih jaringan lokal PC 1. Oke. Nah, selanjutnya kita berikan IP DHCP server, IP address dulu ya untuk Ether 2. Kita buat 192.168.10.1/24 untuk Ether 2. Setelah oke. Kemudian kita buat lagi DHCP server supaya nanti Windowsnya dapat IP ya untuk Ether 2. Seperti saja ini untuk network addressnya di IP gateway nanti untuk Windows. Kemudian dia G code nih rentangnya dari 2 sampai 254 dan S nya 108 ditambah satu lagi ya 88. Tinggal next 3D 3 hari nanti kan di refresh next. Oke. Kemudian jangan lupa firewall NAT ini supaya nanti kemampuan dari Ether 1 yang mengarah ke internet ini, port internet 1 dapat dimasukkan dan lainnya dapat di atas internet. Nah, jika sudah seperti ini, cukup jalankan saja lagi Windows 7. Klik bar oke ya. Kita tunggu Windows 7-nya. Nah, Nanda juga nanti bisa menggunakan banyak mikrotik sekali jalan ya. Tapi coba perhatikan untuk memori RAM-nya ya. Memori RAM mikrotik ini 64 sebenarnya juga bisa ya, 64 MB. Tapi ke Windows 7 ya 68 nggak bisa, minimal 512 ya MB. Jadi kalau memori RAM-nya pas-pasan nggak usah terlalu banyak. Nah, ini sudah jalan. Kalau terlalu banyak nanti yang real PC-nya lagi yang apa, yang drop gitu kan. Nah, ini udah dapat jaringan kan? Ini. Nah, coba lihat. IP-nya berapa? Segmen 10.254 ya kan, tambah 88 tadi. Sesuai dengan yang kita berikan ini. Yang di IP DHCP server ini. Nah, bisa juga coba ping CM di sini. Ping 888 J ya. Ya continue ya terus gitu ya. Koneksi internet, coba browser sesuatu misalnya youtube.com, mengajak saja. Sudah dapat jaringan koneksi internet enggak? Tunggu dulu, tambah lagi 12 menit lagi. Nah, sudah bisa ya. Nah, ini masih loading karena dia minta update browser ya, karena ini Internet Explorer terbatas. Di download aja misalnya Mozilla atau apa itu atau Google Chrome bisa juga. Nah, yang penting Windows kita sudah bisa berjalan dan Anda bisa bereksperimen di sini tanpa harus takut nanti rusak di perangkat kerasnya. Nah, enjoy saja, nggak usah takut. Kalau ini karena ini bisa kita apa ya, kita backup dengan cara klik apa ya, OS mikrotiknya atau mesin virtualnya, buat kanan klik clone. Clone di cloning ya, jadi dua gitu kan, di cloning. Nah, kita buat 21 gitu. Next saja, full clone. Next. Oh, udah datang satu lagi nih. Nih. Hasil clone dari 2 nih, 21. Bisa sama persis. Juga Windows 7, Windows 8. Nah, Debian 8 nih. Nah, ini bisa juga nanti diekspor file, ekspor. Dua ini kita pilih di mana kita ekspor ya, misalnya kita buat di Sures, kita buat bagian ada mikrotik ya, dua oke, next ekspor. Ekspornya gunanya nanti
pada suatu saat jika kita ingin menggunakannya lagi, bisa kita ambil dari ekspor ini. Boleh kita letakkan. Nah, kita dari ulang lagi ya, itu apa? Jadi kita ekspor lagi, kita ekspornya, ekspor teks di dokumen, dia titik opa tulisannya. Nah ini Debian, salah satu bentuk dari ekspor ya, jadi bisa diimpor lagi, ekspor lagi untuk dua ini. Ini dia. Nah, jadi kalau misalnya nanti ini hilang, 21 ini hilang, misalnya kita lihat remove all, dijual dari remove all, kita bisa impor lagi yang tadi yang kita ekspor tadi. Pilih dokumen, tadi kedua, next, impor tadi. Nah ini dia, sangat cepat ya, karena ukuran juga sangat kecil ya, dan bisa digunakan seperti awal ya, tidak ada perubahan dan perusahaan dari sistemnya. Jadi sangat menguntungkan bagi Anda. Silahkan nanti melaksanakan simulasi ujian UKK dengan ini. Mungkin mikrotik ini kelemahannya kalau virtual ini untuk wirelessnya, nanti konfigurasi wireless tak bisa ya, ambil aja wireless, cabut aja nanti virtual AP, oke kan aja. Nah di sini kan ada WLAN 1. Nah nanti kita misalnya buat nama WLAN nya itu, nah selebihnya bisa ya. Kalau kita buat bridge gitu kan, kalau kemarin kan buat bridge, bisa kita buat bridge, kemudian route, bisa juga kita buat route lagi, firewall, DNS, bisa kita buat semua. Silakan bereksplorasi dan terus mengulang. Jangan cepat puas dan usahakan semaksimal mungkin untuk dapat memanfaatkan fasilitas yang ada supaya nanti hasilnya maksimal digunakan. Oke, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.